Iya, ini yang memang agak aneh karena ngeliat Rais nih nggak dengan gitarnya. Perbedaannya ada nggak sih? Is Kecil suara nih. Kecil gitar, kecil suara. kecil suara, oke. Gitar lagi kecil. Oke, balik lagi dari Aceh Gino. Tapi sebelumnya juga pemirsa udah banyak yang tahu Aceh Gino sekarang ada jalan-jalannya ya. Jalan-jalannya ya. Tetap sih kita berdua, belum ganti. Kita bertiga loh, berempat loh. Berempat dengan siapa? Ada dua orang yang nggak kelihatan. Oh iya ya, iya sih benar ya kan. Iya, benar. Nah tapi juga mudah-mudahan nanti Aceh Gino jalan-jalan bisa bekerja sama ataupun kolaps nanti ya, boleh ya kamu Lidar ya. Kak balik lagi untuk bicara tentang kegiatan spesifiknya. Tapi sebelumnya Tia pengen nanya, kenapa harus Kampung Jawa? Tadi kan juga cerita di sana memang kondisinya kompleks. Kalau berbicara tentang kompleks, Tia juga pernah duduk dengan salah satu kecil yang ada di Nehen. Cerita juga sama, kompleks banget malah. Sudah pernahkah mungkin mencoba untuk membuka link atau cabang begitu? Untuk cabang ya, kenapa harus Kampung Jawa? Pertama mungkin jodoh ya. Iya betul ya. Tahu jodoh. Jodoh kemudian yang kedua lokasinya memang dekat dengan tempat tinggal kita. Kalau Nehen kan Aceh besar ya, di Banda Aceh, dan ketika turun di situ banyak hal yang harus kita bereskan. Mungkin hari ini belum sempat kita buka cabang, tapi kita punya rencana. Jadi kita punya rencana Taman Edukasi ini ada menjadi jembatan ya, jembatan untuk relawan yang ingin mengajar, juga jembatan untuk anak-anak yang ingin belajar. Jadi kami punya cita-cita besar ke depan Taman Edukasi ini bisa kami dirikan di beberapa tempat, di mana Taman Edukasi ini menjadi solusi untuk pendampingan masalah-masalah pendidikan. Jadi bagi relawan, mahasiswa atau siapapun yang ingin berbagi bisa datang bergabung, dan bagi anak-anak juga yang putus sekolah atau yang ingin belajar atau ada masalah dengan sekolah juga silakan ke kita. Jadi kita menghubungkan. Sebutannya siswa atau Adik-adik saja. adik-adik sudah berapa nih jumlahnya? Kalau kita kan terbuka, jadi kalau datang semua tuh sampai ratusan. Tapi kalau belajar itu kita bagi kelas. Kalau datang semua belajar kan main. Jadi kita bagi kelas. Kalau nanti ada segmen anak SD, ada segmen anak SMP. Jadi kita bagi. Udah cerita apa yang menjadi relawan ngajar ya? Apa yang diingat, yang membekas, kenangan ataupun pengalaman yang nggak bisa dilupain? Mungkin sewaktu ngajar. Oh, ini kejahilan anak-anak ya. Apa itu? Jadi itu kan kita belajarnya di balai. Jadi di balai itu kan masih pakai papan ya, masih ada yang lubang-lubang. Jadi anak-anak ini suka tuh pakai kayu gitu. Ya, ya. Itu permainan gua banget. Itu sangat dikenang tuh. Pernah coba ya. Pernah coba di masa kecil. Masa kecil main Ya, sekarang. masih kecil bahagia. Alhamdulillah masa kecil ya, berarti dia bahagia gitu. Ya itu waktu SD kalau nggak salah, SD ya. Oke, tapi nggak bisa marah dong. Enggak. Kesel ya. Gimana ya? Jadi kalau memang dalam seminggu tidak ke situ kan, kayaknya kangen gitu. Kangen kejahilannya gitu. Kalau Huda sendiri ini mengajar mata pelajaran apa begitu? Tergantung sih. Bisa matematika kita ajarin anak-anaknya, membaca, lebih ke situ. Lebih ke situ. Sarah, pengalaman untuk mendampingi anak-anak udah sering dong. Oh ya, Nah, cuman kan ini beda kasus nih. Kalau di C4, komunitas tempat Sarah juga bergabung, ini khusus untuk anak-anak kanker gitu kan. Ini berbeda dengan anak-anak pemulung ya, kebanyakan ya kamu Lidar. Beda begitu. Apakah juga ya mungkin cara berbagi kasih, berbagi cinta, perhatian itu beda atau sama dengan sebelah? Oh, kalau misalnya kita berbagi cinta, kita komunikasi itu karena pun sama-sama anak-anak ya. Tapi beda kan perlakuannya? Sama semua sih, nggak ada kita bedakan kayak gitu. Karena pun mereka sama-sama ini beda kasus gitu, sama saja. Kalau perhatian kan sama aja. Sarah mengajar? Sarah ngajar tergantung juga. Tergantung gitu. juga, jadi tergantung permintaan. Jadi guru tari, boleh nggak sih tes di sini? Biasanya nari apa nih Sarahnya? Sarah ini udah berhasil latihan anak tari Lampuan, tari Liko Pulo. Wow. Soalnya berdua juga, nggak sendiri juga gitu. Perayaan Hari Anak. Nah. Ini baru juga mau ditanya kegiatan yang lain nih apa nih kamu Lidar? Udah dibocorin dulu nih. Silakan deh diuraikan di Car Free Day ngapain, di Hari Anak ngapain begitu. Jadi
kegiatan kami itu selain dari belajar di tempat, kita ada juga belajar di luar. Jadi belajar di luar semacam education traveling. Jadi anak-anak kita ajak keluar untuk melihat keadaan di luar. Samping itu, samping belajar baca tulis, mereka juga diajarkan nari. Ini Sarah nih guru tarinya. Ini sih kelihatan lemah gitu ya, gemulai. Jadi Sarah guru tarinya, tarian yang udah diajarin Sarah ini udah sempat tampil di Car Free Day, coba udah sempat tampil di Hari Anak, kemudian sempat tampil di acaranya Kementerian Pariwisata ya. Alhamdulillah. Dan Huda juga yang mengawal anak-anak, jadi tanpa orang ini kami nggak bisa ngatur anak-anak. Tapi kan relawan juga nggak mereka berdua, ada berapa sih jumlahnya? Relawan sebenarnya rame yang mau bergabung itu sampai ratusan, tapi yang tetap inilah ada Sarah, ada Huda, kemudian kita ada Paula juga, ada Zini juga, ada Mawada, ada Arif. Kira-kira berapa orang? Itu yang tetap itu ya sekitar 7 ya. Nah, ada Ardi juga. Itu yang relawan tetap. Itu relawan tetap. Yang lainnya datang mungkin kapan sempat. Tapi yang memang komitmen terus ada bersama kita itulah mereka yang jadi pengurus hari ini. Nah, Huda, ini pertanyaan yang memang udah ribuan kali saya tanya dari semua relawan. Ini kan nggak dibayar. Iya. Kenapa mau? Laki-laki loh. Ini butuh waktu untuk bermain dengan teman-teman futsal dan segala macam. Atau juga punya waktu untuk punya pacar. Silakan. Jadi bukan imbalan yang kita terima, cuman kita dorongan sosial kita gitu. Oh, di sana masih ada loh yang membutuhkan bantuan kita walaupun bukan materi ya, cuman kita bisanya membantu itulah untuk mengajari anak-anak yang emang kurang gitu. Selain di komunitas edukasi ini, Huda juga aktif di komunitas lainnya sosial. Mungkin lebih di di kampus ya. Kalau di kampus banyak masuk organisasi. Oke. Pengen nanya dong peran anak-anak muda dalam hal ya mungkin bisa membantu dari segi memberikan pendidikan begitu, belajar mengajar kepada anak-anak yang tidak mampu. Untuk Huda sendiri, gimana nih peran anak-anak muda seharusnya? Seharusnya ya, jadi jangan hanya anak-anak muda ini duduk nongkrong main game. Karena apa? Di luar daripada itu, masih anak-anak yang membutuhkan kita gitu. Karena anak-anak ini kan perlu juga dia bimbingan daripada orang tua. Kadang yang di taman edukasi ini banyak juga orang tua tuh tidak mau untuk membimbing anak-anaknya. Gitu. Tidak mau. Iya. Alasannya apa ini? Mereka tuh kan banyak yang bekerja ya, bekerja. Jadi sibuk untuk bekerja, tapi anak-anaknya tuh dia ditelantarkan gitu. Sorry, ini bahasa ditelantarkan tolong di. Oke. Iya kan. Sensitif soalnya ya kak ya. Maksudnya gini dia, ya udahlah, misalnya udah pulang sekolah udah dibiarkan gitu kan. Maksudnya les pun jarang kan, nggak semuanya tuh les. Makanya ada taman edukasi ini. Jadi satu wadah gitu. Ditelantarkan itu bukan dalam arti tanda kutip negatif. Iya, betul. Seperti tidak diurus, tidak dikasih makan segala macam. Tapi mereka juga masih memiliki hak-haknya kan, memenuhi hak-haknya orang tua, begitu Kak Maulidar. Si orang tuanya ini gara-gara Huda nih. Iya. Penasaran lagi kan. Jangan sampai nanti pemirsa Aceh Jino yang nonton, wah ini kayak nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Gimana? Tolong diluruskan. Sudah 8 tahun menampingi mereka, macam-macam ada di sini. Tapi macam-macam itu jadi tantangan kita ya, seperti anak-anak yang sudah tinggal sekolah, kemudian kita sekolahkan, tidak ada baju sekolah, kita usahakan untuk cari baju sekolah, tidak ada. Jadi untuk menjawab seperti yang Huda bilang tadi, kita juga ngajak nih teman-teman di rumah, coba yuk sekali datang ke tempat kita. Ini sambil mengundang relawan nih, biar ada relawan. Coba sekali datang ke tempat kita, melihat sendiri kondisi lapangan, mendampingi sendiri adik-adik kita sebenarnya mereka punya masalah apa. Oke. Nah, Kak Maulidar, anak-anak yang ikut tergabung belajar di Taman Edukasi ini, maaf, mereka masih sekolah atau putus sekolah? Mereka sekolah, dan yang tidak sekolah kita dorong untuk sekolah, dan yang putus sekolah kita sekolahkan. Yang putus sekolah kita sekolahkan. Memang ada yang tidak sekolah, mungkin itu sudah kita usahakan untuk sekolah, cuman karena kurang apa ya bahasanya ya, kurang dukungan gitu. Kurang dukungan, kemudian rumitnya administrasi juga, kemudian dia juga mungkin butuh
ada yang dia butuhkan lebih dari pendidikan mungkin Oke. menurut dia. Tapi kita ada coba dorong ya, kita ada coba usaha. Nah, pemerintah Aceh juga sekarang sudah menggratiskan seperti kesehatan, pendidikan. Tapi kan Sarah dijawab ya, anak-anak masih banyak yang entah itu malas sekolah atau dia tidak punya biaya, sedangkan sekolah sekarang udah gratis katanya. Salahnya di mana ini Sarah? Oh, sebenarnya sih mana bilangnya? Ya, jadi memang pendidikan gratis. Iya, betul. Pendidikan gratis. Jadi nggak ada alasan untuk nggak sekolah karena sekolah gratis. Tapi disinilah peran kita Taman Edukasi. Ada hal lain di samping pendidikan yang membuat mereka nggak bisa melangkah ke sekolah. Contoh untuk beli buku. Contohnya mungkin keterbatasan keluarga Oke. untuk mendaftar karena pendaftaran via online pada. Kemudian karena keluarga mungkin ada hal lain yang lebih dia prioritas, jadi anak-anaknya nanti dulu. Betul. Sekolah memang gratis, tapi ada hal lain Ada yang lain di samping sekolah buku, yang gitu. harus kita dapat. Baik. Nah, saya sering lewat di Kampung Jawa, apalagi di TPA-nya gitu ya. Tapi untuk lebih jelas saya pengen tanya ke kamu Lidar yang memang mungkin lebih mengerti kondisi yang ada di sana. Sorry banget, maaf banget. Saya ngelihat anak-anak di sana juga di usia sekolah, mereka tertangkap mata gitu, mereka memulung. Nah, entah itu dengan keinginan mereka sendiri bermain sampai belajar atau bagaimana, apakah juga ini ada tanda-tanda eksploitasi? Kita tahan dulu ya Kak ya. Oke. Nantinya beliau akan menjawab apakah di daerah Kampung Jawa ini ada eksploitasi anak, nanti dijawabnya ya. Tetap di Aceh Jino, hanya di Aceh TV.